Yang pertama, Anda harus punya mindset positif bahwa Anda harus sukses dan kaya. Itu dulu. Jangan pernah punya keraguan. Kenapa? Begitu Anda terlintas keraguan dalam benak pikiran Anda, maka Anda akan berpikir negatif dan dalam hal ini akan mempengaruhi semua tindakan Anda. Sukses itu bukan suatu hal yang sulit. Semua orang sebetulnya pernah sukses. Iya. Nah, cuman seringkali karena banyak sekali omongan-omongan dari lingkungan, teman yang mendefinisikan sukses itu hal yang sulit, sehingga orang merasa, aku nggak pernah sukses. Sukses itu adalah kalau kita bisa membantu orang lain untuk sukses. Semakin banyak kita bisa membantu orang untuk sukses, maka kita akan semakin sukses. Contohnya, seorang supervisor itu adalah orang yang sukses di antara sekelompok karyawan. Halo kawan Visto, kembali lagi di Invest Talk bersama aku tentunya Della Fadila di hari ini. Nah, episode kali ini itu sangat-sangat istimewa, beda dari Invest Talk lainnya karena hari ini aku bersama bintang tamu yang tentunya keren banget. Karena kenapa? Beliau ini adalah seorang investor, lalu juga ada IPO konsultan, pemilik usaha dari 25 perusahaan nih ya. Terus juga motivator iya, trainer juga pengembangan sumber daya manusia juga iya. Apalagi kalau misalnya di bidang financial trainer dan juga investasi. Nah langsung aja kita sambut nih Pak Tony Hermawan Adikaryo. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik Bu Della. Sangat-sangat baik ya Pak. Baik, sehat. Semuanya luar biasa. Oh wow. Dan teman-teman yang ada di sini yang belum kenal Bapak, mungkin kita kenalan dulu kali ya Pak ya. Ke teman-teman di rumah mungkin yang pengen kenal Bapak gitu. Ya. Silakan Bapak memperkenalkan dirinya. Ya, halo kawan Visto. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Hari ini saya berterima kasih sekali diundang sama investasiku dan dengan Bu Della untuk berbincang-bincang dengan kawan Visto. Perkenalkan, nama saya Tony Hermawan Adikaryo. Saya sebenarnya background saya bukan dari dunia finance sebenarnya. Saya autodidak karena sebetulnya background saya dulunya di bidang teknik waktu saya kuliah. Cuman sejak tahun 2000 saya masuk di pasar modal. Nah, walaupun pada awalnya saya masuk pada saat itu pasar modal belum seperti saat ini ya. Masih banyak orang yang ya sekuritas nggak tahu segala macam. Cuman waktu itu saya untuk investasi di pasar modal di saham itu bukan didatengin ditetangin sama sales atau lihat channel sampai sekarang enggak, tapi saya nyari sendiri. Karena saya baca koran waktu itu, wah kalau investasi saham itu bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah akibatnya saya waktu itu mencari dan saya datang ke Bursa Efek Indonesia cabang Surabaya. Nah sampai di sana saya tanya, saya kalau mau investasi saham bisa nggak? Di Bursa Efek Surabaya. Waktu itu masih Bursa Efek Surabaya. Nah, dia mengatakan nggak bisa Pak di sini. Loh ini kan Bursa Efek. Nggak bisa. Karena kalau mau investasi saham bukan di Bursa Efek. Bapak harus ke perusahaan sekuritas. Nah, saya tanya, lah terus di mana itu? Kebetulan dia lokasinya di bawah. Di lantai sekian ya. Dia bilang di bawah. Oh di pos security. Oh bukan perusahaan di pos security Pak. Perusahaan sekuritas. Nggak sama ya, nggak sama. Nah akhirnya saya kasih lantainya ya, akhirnya saya turun. Nah disitulah saya baru tahu mengenai saham. Nah disitulah saya mulai belajar tentang financial, tentang bagaimana berinvestasi. Ya walaupun banyak hal-hal yang waktu itu saya kurang paham, yang membuat saya waktu itu awal-awalnya banyak loss. Kenapa? Karena broker yang menangani saya juga orang baru, saya juga orang baru, jadi sama-sama nggak tahu. Nah, sehingga waktu awal-awal saya banyak loss. Tapi dari situ saya mulai belajar, mau ikut training waktu itu nggak ada. Kenapa? Tahun 2000-an belum ada training tentang saham. Oh iya. Cari buku tentang saham di toko buku pun juga nggak ada. Nah, waktu saya ke Singapura, saya ke Hong Kong. Nah, pas saya di sana, saya nyari-nyari buku tentang saham, tentang investasi, tentang penataan keuangan. Nah dari situlah saya mulai paham tentang penataan keuangan dan itu mulai saya dari investasi. Awalnya saya bukan di investasi, saya di bisnis gitu. Sehingga ya saya belajar sampai akhirnya
mulai paham tentang saham, tentang investasi, tentang ya banyak hal di situ. Tapi ini menarik sih Pak, maksudnya dalam artian kalau misalnya di total tuh udah berapa tahun berarti Pak di capital market ini? Saya sejak tahun 2000. Oh 2000 berarti. Jadi kalau sekarang 2024. Oh udah puluhan ya, wow. Berarti udah lumayan lama banget ya Pak. Padahal basicnya ya bukan dari background itu kan. Bukan. Gitu. Wow. Itu saya sangat-sangat ini banget sih Pak, amazed banget gitu kan, apalagi udah berapa puluh tahun. Saya saya mulai ya karena saya suka sharing juga. Saya mulai nyusun modul untuk training. Terus kemudian saya ada training tentang perencanaan keuangan, tentang investasi, tentang bisnis. Nah, saya suka berbagi dan akhirnya saya juga menulis buku. Yang pertama judulnya The Secret of Wealth Management, yang kedua adalah The Secret of Wealth Creation. Berarti ada dua ya? Ada dua buku. I see. Nah Pak, kan nih memang profesinya lumayan banyak nih sebelumnya ya kan? Udah jadi investor iya, terus juga punya usaha juga iya. Nah dari semua profesi yang udah disebutin nih tadi sama aku, yang kira-kira nih lagi fokusin Bapak tuh sekarang apa sih Pak? Pengen tahu aja, kita teman-temannya ada di rumah tentunya. Kebetulan saya punya bisnis, itu ada beberapa lini. Dan di beberapa lini itu saya pasti ada pelapisnya. Nah, sehingga kalau saya tanyakan fokus, seperti saya dalam seminggu ini aja, saya bisa ada di beberapa titik gitu Bu. Karena apa? Karena ya saya fokus di semua lini saya gitu. Sama seperti tadi saya sempat bincang-bincang juga, Pak CT, itu kan juga lini bisnisnya jauh lebih banyak dari saya tuh. Tapi dia juga incas di masing-masing divisi kan. Iya benar Pak. Hal yang sama dengan yang saya lakukan gitu. Oh, baik. Nah juga aku kan sempat nonton nih video Bapak kebetulan di YouTube kan. Sebelum Bapak kesini dan sebelumnya aku kayaknya pernah lewat gitu kan di beranda, kebetulan aku pernah lihat juga. Nah Bapak kan pernah ngebahas nih masalah tentang kayak ataupun sukses gitu. Nah kita kan punya makna yang sukses atau kaya kan beda-beda gitu kan. Betul. Nah kalau menurut Bapak sendiri tuh makna dari sukses itu apa sih Pak? Kita pengen tahu ya di rumah. Pertanyaannya bagus, sederhana, tapi jawabannya kompleks Bu. Oh iya, itu sangat kompleks sih Pak. Pertanyaannya singkat, tapi jawabannya kompleks. Nah, sebetulnya sukses itu bisa kita tinjau misalnya dari sisi individu. Sebenarnya simple kalau dari sisi individu. Kalau sukses itu adalah kalau kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Itu kita sukses. Nah, contoh, misalkan kita, kita masih kecil, bayi. Bayi itu bisa jalan menurut Bu Della sukses nggak? Sukses. Ya. Beranjak dewasa, sukses seorang pelajar itu adalah naik kelas. Benar. Betul. Nah, setelah lulus kuliah atau lulus sekolah, dapat kerja, itu aja sudah sebuah sukses. Kenapa? Banyak orang yang sudah lulus sekolah atau lulus kuliah nggak bisa dapat kerja. Betul kan? Nah, sehingga dalam hal ini, sukses itu bukan suatu hal yang sulit. Semua orang sebetulnya pernah sukses. Nah, cuman seringkali karena banyak sekali omongan-omongan dari lingkungan, teman yang mendefinisikan sukses itu hal yang sulit, sehingga orang merasa, aku nggak pernah sukses. Nah, itu membuat dia minder, membuat dia kurang percaya diri. Dan itulah yang membuat mengapa mereka tidak sukses. Kenapa? Karena dari mindset-nya mereka, bahwa sukses itu sulit. Nah, banyak orang berpikir sukses dari sisi kelompok. Nah, kalau dari sisi kelompok, itu kita kalau bisa memenuhi harapan kelompok, nah itu baru dikatakan sukses. Contoh, seperti tadi, kalau kita pelajar, sebenarnya naik kelas ini kan sudah sukses. Tapi harapan kelompok apa? Kelompok itu baru mengatakan kita orang yang pandai, orang yang sukses, kalau kita juara kelas. Betul kan? Kalau kita orang yang atlet, kita baru bisa dikatakan sukses kalau kita juara. Benar. Nah, sehingga anggapan ini yang membuat sukses itu menjadi suatu hal yang sulit untuk dicapai. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Sukses itu adalah kalau kita bisa membantu orang lain untuk sukses. Semakin banyak kita bisa membantu orang untuk sukses, maka kita akan semakin sukses. Contohnya, seorang supervisor itu adalah orang yang sukses di antara sekelompok karyawan.
Iya kan? Karena pasti supervisor itu dipilih dari karyawan-karyawan yang terbaik. Benar, Pak. Nah, sehingga pada saat dia jadi supervisor, dia udah menjadi sukses di situ. Nah, sukses kecil. Pada saat dia jadi manajer, seorang manajer, suksesnya lebih besar. Kenapa? Karena dia harus bisa menolong lebih banyak lagi orang untuk sukses. Direktur, otomatis dia lebih sukses. Kenapa? Banyak lagi yang ditolong untuk sukses. Iya. Apalagi business owner. Nah, business owner pun kan skalanya beda-beda. Ada yang skala 25, ada yang skala 100, ada yang skala 1000, atau ada yang skalanya puluhan ribu, ratusan ribu seperti Pak Khairul Tanjung. Iya, banyak. Ya otomatis kesuksesannya semakin banyak yang dibantu untuk meraih kesuksesan, maka dia akan semakin sukses. Nah, itulah kalau menurut saya definisi sukses. Oh, wow. Tetapi sebetulnya setiap orang bisa sukses kan? Iya. Pernah sukses. Pernah sukses. Jadi jangan minder, jangan takut dengan mengatakan, oh saya nggak pernah sukses. Enggak. Anda semua pernah sukses. Dan jangan membuat Anda minder, jangan membuat Anda kurang percaya diri. Tuh, jadi yang penting percaya diri aja dulu ya Pak ya. Step pertama. Step pertama, bener. Percaya diri dulu gitu. Nah Pak, kalau tadi kan kita ngomongin sukses nih. Ya. Nah kalau misalnya menurut Bapak, ini makna kaya tuh apa sih Pak? Nah, kalau makna kaya itu lebih spesifik, Bu. Orang yang kaya itu adalah otomatis sukses secara finansial. Dalam hal ini, dia udah bisa meraih, bisa punya kesuksesan dalam hal finansial sehingga punya banyak uang gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini bukan hanya banyak uang, tapi juga banyak aset. Nah, jadi definisi kaya sebetulnya adalah kalau kita punya banyak aset, lebih banyak daripada utang yang kita miliki. Utang. Kalau semakin besar gapnya antara asetnya dengan utangnya, itu ya semakin kaya dia. Nah, aset ini bisa berupa apa? Bisa berupa uang cash, bisa berupa emas, bisa berupa saham, obligasi, reksadana, aset nyata seperti properti dan lain-lain. Semakin banyak punya aset, semakin kaya. Semakin kaya, berarti definisi kaya itu lebih ke spesifik lagi ya Pak ya? Iya, dan kalau di dunia perbankan, lebih didefinisikan lagi kaya itu seperti apa. Oh iya benar. Contoh, beberapa bank itu punya nasabah prioritas. Iya. Iya kan? Nah, seorang yang dianggap nasabah prioritas berarti dianggap kaya sama perbankan. Artinya apa? Biasanya nasabah prioritas itu punya dana di bank tersebut 500 juta. Entah dalam bentuk apa. Bisa tabungan, bisa deposito, bisa reksadana, apapun lah. Kalau dikumpulkan minimal 500 juta, maka dianggap dia nasabah prioritas. Di atasnya itu ada nasabah yang macam-macam ya, namanya ada yang soliter, ada apa. Nah, itu mereka punya di atasnya lagi gitu ya. Nah, menurut survei daripada UBS Securities terhadap orang-orang kaya. Nah, jadi pandangan orang kaya mengenai orang kaya itu seperti apa sih? Itu menurut survei itu orang dianggap kaya kalau dia itu punya aset itu minimal 5 juta US dollar, kurang lebih sekitar 75 miliar rupiah ya. 75 miliar baru dibilang kaya ya Pak ya. 5 juta US dollar, dia harus punya uang punya aset 75 miliar dan 1 juta diantaranya itu dalam bentuk liquid. Ya, atau sekitar 15 miliarnya dalam bentuk liquid. Itu baru dikategorikan kaya. Atau dikatakan istilahnya itu high net worth individual, HNI. Nah, kalau sudah asetnya dia antara 5 sampai 15 juta US dollar, itu dikatakan sebagai very high net worth individual. Nah, kalau sudah 30 juta dikatakan ultra HNWI. Bener HNWI-nya udah ini banget ya Pak kelasnya ya. Nah, jadi kalau kaya itu seperti itu. Iya. Oke. Berarti aku udah mulai paham nih definisinya, teman-teman yang ada di rumah mungkin juga udah mulai ada gambaran gitu ya. Nanti kan tadi kan Bapak udah jelasin nih makna sukses itu apa, kaya itu apa. Nah, kalau misalnya nih Pak, sukses sama kaya tuh dia punya ini nggak sih keterkaitan gitu? Ya, kalau di bidang finansial otomatis ada keterkaitan. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena orang sukses itu belum tentu kaya. Oh iya, benar. Contoh, guru. Guru yang sukses belum tentu secara ekonomi dia kaya kan. Tapi bagaimana dia dianggap sukses? Kalau guru itu punya banyak murid yang sukses, yang bahkan lebih sukses dari dia. Semakin banyak murid yang dibina dia sukses, maka guru ini seorang yang sukses menurut saya. Tetapi belum tentu dia kaya, tapi dia sukses loh.
Jelas ya. Iya. Sebaliknya, banyak orang yang kaya tetapi tidak sukses. Mungkin dia punya mobil mewah, Iya. dia punya rumah, tapi kehidupan rumah tangganya berantakan. Iya. Menurut Bu Della, kira-kira sukses nggak? Ya balik lagi, sukses kan punya definisi masing-masing ya. Iya. Cuman kalau dari situ ya mungkin enggak Pak. Secara keseluruhan, Secara saya nggak bisa keseluruhan, mengatakan dia sukses. Iya. Kemudian dia sakit-sakitan, dia nggak bisa menikmati kehidupannya, hidupnya stres. Nah, bahkan sampai ya melarikan diri dengan obat-obatan terlarang atau Iya. apa. Bagi saya, walaupun dia kaya, bagi saya dia nggak sukses. Seperti itu. Sukses di kehidupan ya Pak. Ya, karena sukses itu lebih luas Iya. dari benar-benar. sekedar kaya. Seperti itu. Baik Pak. Nah terus nih Pak, kalau misalnya Bapak percaya nggak sih kalau misalnya semua orang nih punya potensi untuk sukses atau kaya, atau misalnya kira-kira nih Bapak bisa ngeliat nih faktor-faktor atau ciri-ciri orang yang sekiranya tuh bisa mencapai hal tersebut gitu. Ya, sebenarnya kan kita dilahirkan di dunia ini sebagai seorang yang sukses, Bu. Kita born to succeed. Karena kalau kita nggak sukses, kita nggak mungkin dilahirkan di dunia ini. Saat kita, maaf ya Bu ya, kalau pada saat orang tua kita berhubungan badan, kan ayah kita tuh mengeluarkan 200 juta sel sperma. Iya. Dan hanya satu orang pemenang, hanya satu orang yang sukses untuk bisa hidup di dunia ini. Siapakah dia? Ya, dalam hal ini saya, Bu Della, dan kawan Visto, semuanya adalah seorang yang sukses untuk bisa ada di dunia ini. Nah, kemudian setelah itu Anda juga sukses kan? Yang tadi saya katakan, pada saat Anda bayi, Anda bisa kemudian jalan, bisa bicara, bisa lulus sekolah, lulus kuliah, punya pekerjaan. Setiap orang punya potensi untuk sukses. Cuman masalahnya adalah seringkali lingkungan itu mengatakan pada kita hal-hal yang negatif. Itu sulit, itu nggak mungkin, itu impossible. Saya selalu mengatakan, jangan berpikir yang negatif. Karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, maka benar, Anda tidak akan bisa. Ya benar sih Pak. Tapi kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda berada di jalan yang tepat untuk meraih kesuksesan. Seperti itu. Berarti intinya kita harus bisa positive thinking Yes. semuanya ya. Yes. Karena itu penting banget ternyata ya Pak ya, mindset itu terhadap implementasi kehidupan kita setiap hari gitu. Jadi kita ini bagaimana dengan hidup kita ke depan tergantung dari mindset kita, pola pikir kita. Itu penting banget. Makanya ya orang sekarang tuh banyak yang stres gitu kan, hal yang nggak perlu dipikirin jadinya stres gitu. Nah terus Pak, kalau misalnya nih pandangan Bapak tentang pendidikan financial tuh penting gak sih Pak untuk kesejahteraan keuangan atau kesuksesan seseorang gitu? Sangat penting, Bu. Literasi keuangan itu sangat penting. Itulah sebabnya waktu itu saya menulis sebuah buku yaitu The Secret of Wealth Management. Itu fungsinya untuk bisa berbagi tentang literasi keuangan dengan rekan-rekan di Indonesia ya. Jadi dalam hidup ini kita punya 5 pos. Pos yang pertama adalah pos need untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian yang pos yang kedua adalah pos want untuk memenuhi keinginan kita. Nah ini banyak orang agak bingung antara kebutuhan dan keinginan. Iya. Nah ini Anda harus tentukan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah kemudian yang ketiga pos debt. Pos untuk bayar utang. Nah terus kemudian yang keempat adalah pos saving. Dalam hal ini untuk dana berjaga-jaga. Itu harus kita persiapkan. Kemudian yang kelima adalah pos investment atau pos investasi agar uang yang kita tempatkan ini bisa berlipat ganda. Seperti itu. Makanya penting banget ya Pak pendidikan ya. Ya. Pendidikan financial apalagi buat individu kita sekarang gitu ya. Betul. Nah Pak, aku juga mau nanya nih. Kalau dari tadi kan kita nanya tentang definisi kesuksesan apa, kekayaan juga apa. Ya. Mungkin teman-teman juga di sini nungguin nih pertanyaan ini. Ya. Ini juga sebenarnya aku tungguin juga Bapak menjawab. Ini pertanyaan aku juga memikirkan ini. Gimana nih Pak, yang teman-teman yang ada di rumah pengen ngeraih kekayaan atau kesuksesan, mungkin Bapak punya saran untuk langkah pertama buat teman-teman yang ada di rumah? Nah, kalau Anda ingin sukses, hal pertama adalah mindset tadi. Ya. Anda harus yakin dulu untuk Anda sukses. Nah, kemudian yang kedua, Anda harus punya impian.
Anda mau jadi apa gitu. Anda ingin sukses seperti apa? Anda ingin kaya, nominalnya berapa? Itu Anda harus tahu gitu. Nah, yang ketiga, setelah Anda punya impian, Anda harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa meraih itu. Anda harus punya perencanaan, Anda harus punya target. Dan setelah itu, Anda harus melakukan action. Nah, ini yang namanya wealth creation. Step pertama adalah wealth creation. Nah, step yang kedua, setelah kita punya uang nih, harus ada yang namanya wealth allocation. Nah, wealth allocation ini dengan kita mengalokasikan ke 5 pos yang tadi saya sebutkan. Ada yang untuk pos need, ada yang, jadi begitu kita terima duit nih, dan entah dari hasil usaha, entah itu dari gaji, itu harus kita langsung pisah ke 5 rekening yang berbeda. Yang pertama adalah untuk pos need, yang kedua adalah pos want, yang ketiga adalah pos debt, yang keempat adalah pos saving, yang kelima adalah pos investment. Itu langsung dibagi. Nah, kalau misalkan habis, biasanya yang cepat habis itu yang pertama adalah want. Iya, itu yang biasanya susah. Pertama karena kali kan habis. Kita kan lumayan tinggi ya Pak kalau misalnya gitu. Nah, biasanya setelah want habis, mereka membuat pos need-nya jadi pos want. Iya, jadi dirubah-rubah tuh alokasinya. Nah, kemudian berikutnya lagi, kalau need-nya habis, dia mulai cari utangan. Oh iya. Nah, makanya saat ini cukup marak utang-utang. Nah, seperti pinjol lah, segala macam. Ya, banyak nah, itu kan jadi berantakan. Kalau kebanyakan pinjol, mayoritas karena konsumtif. Iya. Nah, akhirnya apa? Jadi terlibat utang. Akhirnya kita harus bayar utang dong. Nah, sebaiknya kalau Anda belum punya utang, pos yang ketiga ini nggak ada deh. Supaya apa? Anda cukup punya 4 pos, yaitu pos need, pos want, kemudian pos saving, sama pos investment. Akan lebih banyak yang di pos saving. Pos saving itu untuk apa sih? Untuk dana berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan sakit tidak. Tepatnya kapan sakit. Kapan sakit ya. Iya, tapi sakit itu pasti. Pasti. Iya Kak. Iya, karena we just human kan Pak. Betul. Kita kan manusia yang pasti sakit. Nah, makanya kita harus punya dana berjaga-jaga. Benar. Apalagi kita juga punya pasangan. Mungkin bagi yang punya anak. Apalagi punya orang tua yang masih hidup. Jelas, semakin tua usia seseorang, penyakit itu semakin banyak yang datang. Nah, jangan sampai kalau kita nggak punya pos saving, itu kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai. Benar. Dan saat ada yang sakit, kita nggak punya dana berjaga-jaga, apa yang terjadi? Kita hanya bisa menangis, kita hanya bisa menatap. Dan itu semua tidak bisa menyembuhkan orang-orang yang kita cintai. Nggak bisa. Kecuali Anda boleh nggak punya pos saving. Kecuali kalau air mata Anda bisa menyembuhkan orang-orang yang Anda cintai. Nah, itu nggak perlu pos saving. Itu tuh harus pakai magic ya Pak kalau kayak gitu. Itu nggak bisa diinin lagi gitu. Nah, jadi ini pos yang paling penting, dana berjaga-jaga ini. Nah, pos yang kelima adalah pos untuk investasi. Nah, kalau Anda ingin kaya, Anda harus punya pos investasi. Nggak bisa enggak. Anda mau makmur, harus punya pos investasi. Berarti itu sangat wajib ya Pak. Maksudnya investasi itu penting banget ternyata ya. Yes. Sangat penting. Itu yang pertama tadi wealth creation, yang kedua adalah wealth allocation, yang ketiga adalah wealth protection. Bagaimana kita harus melindungi diri kita sama keluarga kita, seperti itu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, itu kita bisa cover. Iya. Gitu ya. Jangan sampai kita sudah nabung segala macam, tapi ternyata tabungannya digunakan untuk bayar pada saat sakit. Oh iya. Seperti itu. Jadi kita cari uang udah sampai sepaneng, taunya uangnya dipakai untuk berobat gitu kan. Betul. Jadi ya. Dana pensiunnya jadi dana berobat. Gitu. Jadi percuma aja gitu kerja dari pagi sampai malam, taunya uangnya juga habis juga gitu kan Pak. Yang terakhir, wealth keempat adalah wealth distribution. Yaitu bagaimana kita memberikan legacy buat orang-orang yang kita cintai. Seperti itu. Nah, ini yang saya namakan 4 penjuru keuangan. 4 penjuru keuangan, wow. Ya. Ini ya, namanya tuh ikonik banget ya Pak. Nah, nih Pak, kalau tadi kan kita memang udah nyebutin sukses, kekayaan dan yang lain. Nah, sekarang karena Bapak entrepreneur juga kan, punya beberapa perusahaan, tentunya teman-teman di rumah.
Nah, kalau menurut Bapak memulai bisnis itu investasi nggak sih Pak? Jadi sebetulnya investasi itu ada beberapa macam. Yang pertama, kalau saya pada saat awal saya melakukan investasi, itu saya melakukan investasi pada diri saya sendiri. Bagaimana saya melakukan investasi kepada diri saya sendiri? Saya waktu itu banyak membaca buku-buku untuk mengembangkan diri. Saya banyak mengikuti training-training. Nah, kenapa? Karena saya tahu bahwa aset terbesar saya itu adalah diri saya. Nah, sehingga dalam kondisi saya bisa dikatakan saya start dari naik motor, Bu. Saya bukan tiba-tiba saya start dari naik Mercy, enggak. Kirain mungkin kan langsung jadi Crazy Rich Surabaya gitu kan. Jadi udah dari turun-temurun, biasanya kan kebanyakan kayak gitu, Pak. Iya. Saya start dari naik motor. Nah, sehingga dan saya juga otomatis secara saya barusan fresh graduate waktu itu ya. Nah, saya merasa bahwa saya ini masih banyak kekurangan. Saya masih belum banyak pengetahuan. Nah, saya harus membekali diri saya. Saya harus berinvest pada diri saya untuk bisa mempunyai knowledge, untuk bisa punya skill. Maka dari itu saya membaca buku, saya menghadiri training-training segala macam dari orang-orang yang sudah sukses. Nah, itu yang membuat saya bisa kemudian bertumbuh. Nah, setelah itu saya waktu itu mencoba untuk membangun bisnis. Nah, saat saya membangun bisnis, otomatis saya melakukan investasi pada bisnis saya. Contohnya apa? Ya, saya butuh hal-hal untuk peralatan. Terus kemudian saya juga butuh untuk penampilan saya, seperti itu. Nah, itu adalah merupakan investasi pada bisnis saya. Nah, kalau misalkan kita bisnisnya itu trading, maksudnya trading trading produk ya, otomatis kita harus punya stok produk juga. Nah, itu kan kita investasi di bisnis. Nah, investasi di bisnis yang lain yang lebih singkat lagi gimana? Saat ini beli franchise. Itu juga investasi pada bisnis. Nah, kemudian investasi yang ketiga adalah investasi pada aset nyata. Aset nyata itu bisa properti, bisa emas, ya, bisa batu permata. Nah, itu semua adalah investasi di real asset. Nah, investasi yang keempat adalah investasi di financial asset atau paper asset ya. Dalam hal ini bisa saham, bisa obligasi, bisa reksadana seperti itu. Berarti semua berkesinambungan, balik lagi ya Pak ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di rumah tentunya. Kan yang nonton Bapak kan mungkin ada yang seumur saya juga. Jadi teman-teman Gen Z ya sekarang sebutnya. Gen Z itu nanya nih Pak, kalau misalnya kita mau sukses itu mulainya bisnis dulu atau investasi dulu sih Pak? Kalau saya pribadi, saya memulai dari bisnis. Kenapa? Karena saya nggak punya duit, Bu. Oh iya, bingung ya mau diinvestasiin tapi duitnya dari mana kalau ada? Nah, saya dari hasil usaha saya, itu saya kumpulkan untuk kemudian saya gunakan untuk investasi. Kan ada 5 pos tadi. Iya, 5 pos saya masukkan di investasi. Nah, semakin besar wealth creation saya, akan semakin besar juga investasi saya, Bu. Benar. Nah, hal itulah yang terjadi. Jadi memulainya dari mana? Ya dari bisnis. Kalau orang-orang itu nggak berbisnis, ya dari gaji Anda itu bisa untuk melakukan investasi gitu. Iya. Tapi teman-teman pasti bingung kan gimana? Aduh, investasi dulu apa bisnis dulu gitu kan? Bingung kalau mau investasi tapi duitnya nggak ada, apa yang mau diinvestasikan? Ya kan? Pasti teman-teman yang ada di rumah bingung kayak gitu. Nah, Pak, nih kalau misalnya kita ngomongin sosial media, ini lagi rame banget. Teman-teman di rumah juga pasti tahu slogannya itu, Pak. Menurut Bapak nih, ya ini lagi rame banget slogannya itu, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gimana tuh? Itu mungkin nggak sih, Pak? Menurut Bapak? Itu istilah itu sudah ada sejak zaman saya masih kuliah. Oh iya, saya baru tahu karena ini kan saya baru tahu juga dari sosial media tentunya. Iya. Gitu. Saya masih ingat pertama kali itu istilah itu keluar dari Joger, Bu. Oh, Joger. Ya, itu kalau Anda beli kaos di Bali Joger, nah itu ada dia menuliskan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu harapan. Harapan, benar Pak. Harapan kita seperti itu. Bisakah? Ya, harapan kita bisa. Nah, tapi nanti dulu, foya-foyanya ini dari mana? Kalau Anda, menurut Bu Dela, foya-foya itu gimana sih? Berapa besar kira-kira expense untuk foya-foya? Tergantung ya Pak ya. Karena kan balik lagi. Kalau expense 10 juta kira-kira menurut Ibu sebulan? Udah foya-foya belum? Foya-foya untuk 10 juta, iya mungkin segitu kali ya Pak. Tergantung kalau dari... 100 juta udah foya-foya belum?
Tergantung pemasukan kan sih Sebulan. Pak? Nggak, secara umum aja. Kalau umum, menurut saya kalau misalnya kita in general kayaknya udah sih Pak itu udah lebih dari foya-foya 100 juta. 100 juta mungkin kita mau apa? Ya, kalau Anda foya-foya dengan 100 juta, selama income Anda di atas 1 miliar, Ya. Anda akan bisa muda foya-foya, tua kaya raya. Kenapa? Karena hanya 10%. Oh iya. Tuanya bisa kaya raya. Nah, saat kaya, masih ada aset nih. Nah, kita bisa berbagi dengan aset kita bisa melakukan charity. Nah, maka kita kan berarti investasi di surga, Bu. Oh iya, benar Pak. Nah, jadi itu bisa terjadi. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi catatannya satu, Anda harus punya wealth creation yang mana foya-foya Anda maksimal hanya 10% dari income Anda. Berarti semuanya udah di ini ya Pak ya, udah di kotak-kotak ini ya. Iya. Supaya Kenapa? nggak terlalu berlebih. Karena jangan sampai Anda jadi cuman kaya. Karena Anda yang lebih dari kaya. Apa itu? Apa Makmur. Oh makmur. Iya. Kenapa? Karena banyak orang kaya itu shoot kemudian hilang. Oh iya, kebanyakan lagi. yang langsung melejit gitu ya Pak, tiba-tiba udah Iya. hilang gitu. Banyak orang kaya sesaat, Oh iya. tapi kemudian jatuh miskin lagi. Dulu di Indonesia ada sih cara ini, tapi sekarang udah nggak ada. Tapi di luar negeri banyak orang kaya gara-gara beli lotre. Iya, kalau Nah. misalnya saya baca berita atau mungkin nonton film ya Pak, banyak Iya. banget tuh yang menang-menang lotre gitu Iya. ya. Kan setiap minggu ada lotre. Iya. Nah, ada cukup banyak orang-orang miskin jadi kaya mendadak karena lotre. Apa yang terjadi? Hanya beberapa tahun kemudian dia kembali miskin lagi. Iya. Itu banyak ceritanya. Kenapa? Karena dia nggak siap kaya. Dan yang jelas dia nggak punya plan bagaimana mempertahankan kekayaannya. Makanya dia hanya kaya, tapi tidak makmur. Tapi orang yang makmur itu pasti kaya. Kenapa? Karena dia punya plan. Jadi dia punya tahu saya harus hidup hari ini. Kemudian juga saya harus menyiapkan dana untuk hari depan. Dan saya juga harus punya dana untuk hari tua. Nah, itu sudah diplan sama dia. Makanya makmur. Makanya selalu kalau di channel saya selalu bilang di akhir daripada channel saya selalu mengatakan lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Makin sip. Oke, itu ada Iya. jargon ya Pak ya. Dan saya selalu menutupnya dengan saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran. Wow. Bukan puncak kekayaan. Iya, kemakmuran ya Tapi Pak puncak ya. kemakmuran. Oke, Kenapa? Karena orang makmur pasti kaya. Orang kaya belum tentu makmur. Benar-benar. Berarti ini balik lagi cara mengolah uangnya juga ya Pak ya, semuanya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Ini saya tunggu-tunggu juga sebenarnya. Saya pengen tahu banget nih. Bapak punya pesan-pesan gak sih kalau buat disampaikan ke teman-teman di rumah atau mungkin teman-teman di sini juga gitu Ya. kan? Gimana gitu cara mencapai kekayaan atau kesuksesan? Ya. Gampang. Yang pertama, Anda harus punya mindset positif bahwa Anda harus sukses dan kaya. Itu dulu. Jangan pernah punya keraguan. Kenapa? Begitu Anda terlintas keraguan dalam benak pikiran Anda, maka Anda akan berpikir negatif dan dalam hal ini akan mempengaruhi semua tindakan Anda. Dan itu membuat ya semuanya menjadi berantakan gitu. Nah, setelah Anda punya keyakinan, Anda juga harus punya impian seperti apa. Anda mau sukses, Anda mau kaya. Titiknya seperti apa? Kemudian Anda harus buat perencanaan untuk mencapai hal itu. Dan setelah itu otomatis action dong. Iya. Kemudian lakukan 4 wealth tadi. Wealth creation, wealth allocation, wealth protection, dan wealth distribution. Dan setelah itu Anda terus konsisten. Dan pada saat Anda kalau berbisnis, jangan pernah menyerah sampai apa yang Anda lakukan itu bisa Anda peroleh. Wow. Kenapa? Setiap bisnis, setiap apapun juga itu perlu yang namanya perjuangan. Dan pasti ada yang namanya kegagalan. Baru kita bisa meraih kesuksesan. Kenapa? Karena perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan adalah satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Wow. Saya speechless ya Pak. Terima Saya di kasih. sini juga speechless gitu kan, dalam artian
Hari ini saya duduk bersama dengan motivator. Jadi juga penjelasannya lebih masuk ke saya, mungkin ke teman-teman juga ya kan, teman-teman yang ada di rumah juga. Tapi Pak, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu Della. Iya, padahal Semoga cuma baru beberapa menit ya. Bermanfaat Pastinya. buat kawan Visto, buat rekan-rekan semua. Iya, terima kasih Bapak waktunya hari ini. Nah, teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Investasiku yang tentunya ada di App Store dan juga Play Store, teman-teman. Dan gak cuma itu, kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah, kalian yang namanya download Investasiku, kalian bakal dapetin benefitnya. Benefitnya itu adalah dapetin MPC Point. Nah, MPC Point ini bisa banget kalian beliin produk reksadana lagi, atau mungkin teman-teman yang ada di sini mau beli produk-produk dari Citicorp juga bisa banget. Nah, teman-teman yang ada di sini, terima kasih atas waktunya. Kita nanti akan ketemu lagi untuk di Investalk selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share tentunya. Dan mungkin sekian kali ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Dan Investasiku for better tomorrow. Bye-bye.